Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Hasan, NIM 11110505013. Saya di sini untuk mengerjakan tugas, yaitu sebuah video tangkapan untuk materi pengantar ekonomi makro. Baik, di sini saya akan mereview kembali untuk materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen, yaitu Pak Abdul Wadud Nafis, yang mana ekonomi makro Islam sendiri itu yang awalnya itu membahas tentang pengertian ekonomi yang berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Dan oikos sendiri itu merupakan pengertian dari adalah pengaturan peraturan rumah tangga, yaitu unit terkecil dalam ekonomi sendiri. Dan juga nomos sendiri, jika diartikan sendiri, yaitu merupakan tatanan, peraturan, dan hukum atau norma yang jika digabungkan atau disatukan lagi, didefinisikan bahwasanya oikos dan nomos yaitu adalah peraturan atau tatanan hidup dalam berkeluarga, yang mana di dalam rumah tangga sendiri atau tatanan itu terdiri atas dua, atau objek yang disajikan dalam ilmu ekonomi sendiri itu ada dua, yaitu rumah tangga konsumen, yaitu selaku rumah tangga yang paling kecil, dan juga ada rumah tangga perusahaan atau produsen yang merupakan unit terbesar dari rumah tangga sendiri. Mengapa sih ilmu ekonomi selalu menjadi rujukan lah, selalu menjadi menjadi suatu komponen yang harus dipenuhi? Karena di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat itu dihadapkan dengan yang namanya kelangkaan, yang nanti itu akan dibahas secara rinci di dalam ilmu ekonomi, yang itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi sebagai pencarian lah di dalam ilmu ekonomi sendiri. Karena kalau sesuatu hal di dalam rumah tangga sendiri, kalau kita contohkan sendiri, kalau kita tidak bisa mengatur keuangan, maka nantinya itu akan berdampak pada kehidupan kita, yang nantinya bisa membuat kita itu miskin, bangkrut, atau jika dicontohkan di dalam perusahaan itu akan mengalami bangkrut, yang nanti akan berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Terus untuk kemudian sendiri, barusan sudah kita bahas tentang pengertian ekonomi sendiri, dan sekarang kita akan menuju yaitu yang namanya ilmu yang membahas tentang ekonomi, yaitu ilmu ekonomi, yang mana ilmu ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi mempelajari tentang tingkah laku atau pola tingkah laku manusia, yang mana hal itu direpresentasikan di dalam ilmu ekonomi yang sudah dikaji oleh para pakar ilmu ekonomi makro sendiri. Yang mana selanjutnya, karena kita membahas manusia, dan juga manusia itu merupakan sesuatu makhluk yang sangat tamak lah, karena membutuhkan semua itu harus ada. Tapi di sini ilmu ekonomi itu membatasi manusia yang melakukan kegiatan ekonominya, tapi sumber daya yang dihasilkan oleh dunia atau sumber daya di sekitar itu terbatas, sehingga bagaimana kita melakukan hal tersebut, karena sumber dayanya itu terbatas, sehingga bagaimana cara mengatur sumber daya tersebut sehingga dapat efisien atau sehingga dapat digunakan dengan sebaik mungkin di dalam keseharian sebagai manusia. Jika kita membahas bagian dari ilmu ekonomi sendiri itu terbagi atas 3, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi terapan, dan juga ilmu ekonomi teori. Terus untuk kemudian yaitu penjelasan tentang ekonomi deskriptif, yang mana ekonomi deskriptif merupakan
ekonomi yang nantinya akan mendeskripsikan keadaan suatu atau kondisi suatu daerah atau tempat yang itu berlangsung pada masa tertentu. Dan dapat kita contohkan yaitu perkembangan atau Indonesia pada masa Orde Baru. Yang hal itu Indonesia merujuk pada suatu daerah yang sebagai objek yang dilakukan, dan Orde Baru sendiri itu yaitu melambangkan kondisi ekonomi atau keadaan ekonomi. Dan hal itu berlangsung pada masa Orde Baru yang menjadi rujukan sendiri. Kemudian ada ekonomi terapan, yang mana ekonomi terapan sendiri yaitu membahas tentang ilmu yang nantinya apa yang akan kita terapkan di dalam ilmu, atau bagaimana cara menganalisis penerapan yang dipakai oleh para pakar atau perusahaan dan juga pemerintahan nanti. Kemudian nantinya itu ada juga ilmu ekonomi yang berbasis teori, yang mana penjelasannya yaitu suatu ilmu ekonomi yang membahas tentang suatu perbuatan manusia yang nantinya akan berdampak, yaitu berakibat masyarakat itu akan menjadi sejahtera. Dan nantinya ilmu ekonomi itu ada pembagiannya. Yang pertama yaitu ada ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Sesuai dengan namanya yaitu mikro, yaitu berarti suatu susunan yang paling terkecil dalam kehidupan. Jadi ekonomi mikro sendiri itu membahas tentang pola perilaku masyarakat, yaitu atau konsumen dan juga perusahaan sebagai unit terkecil dalam kegiatan ekonomi. Dan di dalamnya juga berisi tentang penentuan harga pasar serta kualitasnya. Juga nanti ada faktor input dan barang jasa yang diperjualbelikan nanti. Sesuai dengan selanjutnya yaitu ada pembagian yang kedua, yaitu adalah ekonomi makro yang nantinya akan kita bahas secara tuntas nanti selama pembelajaran Pak Wadid ini atau mata studi ekonomi makro Islam nanti. Yang mana sendiri ekonomi ini cenderung menjelaskan yaitu kegiatan penyeluruh. Jadi studi tentang menyeluruh sehingga semuanya itu akan dibahas dari seluk-beluk negara dan dunia sendiri, yang juga menjelaskan tentang perubahan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada masyarakat, perusahaan dan pasar yang ada di bawahnya. Di dalam ekonomi makro kita dapat temui juga yaitu beberapa konsep dasar yang nantinya akan dibahas secara rinci sampai pertemuan terakhir kita, yaitu studi ekonomi makro Islam sampai hari ini, yang kemarin itu awalnya, dan nantinya sampai akhir itu akan membahas tentang pendapatan dan pengeluaran. Itu yang pertama kali. Itu yang kedua nantinya akan membahas tentang pengangguran, dan ketiga itu adalah pembahasan tentang uang. Yang keempat yaitu adalah inflasi dan deflasi yang sangat seru pastinya. Kemudian ada permintaan agregat dan penawaran agregat. Terus ada juga keseimbangan pasar barang dan juga pasar uang. Dan yang terakhir sendiri yaitu pembahasan tentang ekspor dan impor. Nantinya akan menjadi topik kita selama pelajaran ekonomi makro Islam sendiri. Jika kita membahas ekonomi mikro dan makro itu tidak afdal jika kita tidak membahas tentang perbandingan, karena satu hal ini dan satu hal yang itu merupakan ada ketidaksamaan lah, yaitu yang mana pembandingan yang pertama yaitu tentang tenaga kerja, yang mana kalau kita membahas tentang ekonomi mikro otomatis kita membahas tenaga kerja itu hanya pada satu perusahaan, yang juga nantinya otomatis tentang makro sendiri yang juga membahas tentang negara, yaitu suatu wilayah yang sangat luas. Ini itu membutuhkan tenaga kerja secara menyeluruh, tidak cuma terpaku pada satu perusahaan sendiri. Nantinya akan membahas keseluruhan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perbandingannya sendiri, tingkat konsumsi. Kalau kita membahas mikro, otomatis tingkat konsumsinya itu kita itu hanya memfokuskan pada individu yang menjadi market kita. Jadi perusahaan itu di mana, nanti akan fokuskan marketingnya di mana di daerah itu, maka hanya terfokus pada
marketing di daerah tersebut. Jika lain halnya jika kita membahas ekonomi makro sendiri, yang nantinya kita membahas konsumsi untuk suatu negara secara penuh. Jadi kita tidak menunjukkan marketnya itu di mana, keuntungan di mana. Kita harus fair secara kita sebagai pemandu kebijakan, jadi kita harus menyeluruhkan secara satu negara, tidak terbatas kepada menguntungkan atau merugikannya sendiri terhadap negara tersebut. Kemudian untuk jumlah produksi sendiri, jika kita membahas mikro, jumlah produksi itu hanya terfokus pada suatu perusahaan sendiri sebagai unit yang dibahas di dalam ekonomi mikro. Jadi tidak seluas dengan ekonomi makro sendiri. Nanti ekonomi makro itu membahas secara luas tentang mengenai di mana itu terus terjadi, dan suatu negara itu kan ada beberapa yang menggunakan produksi yang lain atau penggunaan makan pokok di daerah tersebut, yaitu secara menyeluruh. Jadi banyak perusahaan nanti yang akan dilibatkan, sedangkan ekonomi mikro sendiri itu hanya satu perusahaan nanti yang akan terlibat di dalamnya gitu. Kemudian untuk ekonomi mikro sendiri nantinya akan menentukan harga barang dan jasa hanya sebatas di dalam perusahaan sendiri, dan itu berbeda jauh dengan ekonomi makro yang mana penentuan harga dan barang dan jasa itu dilakukan secara menyeluruh. Contoh seperti BBM, dan itu ditentukan oleh pusat, nantinya akan diterapkan di seluruh daerah yang menjadi kawasan yang berada di bawah negara tersebut. Dan walaupun perusahaan tersebut nanti mengikuti dari pemerintah karena sebagai pemandu kebijakan atau pembuat kebijakan. Mungkin cukup sekian untuk mereviewnya sendiri ya. Dan untuk tanggapannya sendiri, mungkin menurut saya itu cuma ada kesalahan lah di dalam penulisan PPT, dan juga untuk penerangan atau penjelasan dari Bapak Wadud itu sudah sangat bagus, dan saya juga gampang untuk mengertinya, sehingga nantinya saya itu mengerti secara lebih lanjut untuk mengenai pengertian ekonomi atau basically atau dasar-dasar ekonomi, sehingga nanti dapat menjadi fondasi saya untuk kemudian harinya. Mungkin cukup untuk sekian dari saya untuk mereview atau menanggapi video dari Bapak Wadud selaku dosen pengampu ekonomi makro Islam sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.